Bab 861, Keponakan yang Beruntung. Semua orang tampak kaget melihat pasangan ayah anak yang kasar itu. Ada apa dengan keduanya? Mereka belum berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Namun mereka bertindak lebih buruk daripada klan yang memiliki warisan mendalam. Apa? Hilangkan nama klan Sangguan agar tidak ada yang mengganggumu. Saya yakin Anda berencana sebaliknya. Menggunakan nama itu untuk memilih orang. Kami berasal dari klan Sangguan yang terkenal di wilayah timur. Tapi kami terpelajar dan tahu kehormatan. Kami pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak sopan sepertimu merusak nama baik kami. Semua orang menoleh ke Sangguan Fei Xiong, kepala klan. Kamu yang memulainya. Sekarang selesaikan. Sangguan Fei Xiong menggelengkan kepalanya. Wajahnya bergerak-gerak. Tidak mungkin dia menerima seseorang sebagai keponakannya begitu saja. Dia hanya menggunakannya sebagai pengaruh untuk menjadi teman. Tapi bagaimana dia bisa tahu ada pria kurang ajar di dunia ini, yang malah mencoba memanfaatkannya? Dia hanya seorang pang. Aku tidak mengira pemilik rumah itu adalah bajingan. Karena semua orang hanya meremehkan keduanya. Sang Guanqing tertawa. Setelah berada di sekitar mereka beberapa hari terakhir, nona ini menjadi cukup ramah. Atau mungkin dia yang paling memahami mereka. Melihat mereka menyatakan hal ini dengan wajah datar, dia menyukainya. Hei, bagaimana kalau kamu menjadi sepupuku yang sebenarnya? Zuo Fan menoleh padanya dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang mau? Itu karena aku tidak punya pilihan. Sangguan Fei Xiong akan marah jika dia bisa mendengarnya. Oh tolong. Bagiku menerimamu sebagai salah satunya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Ia melompati kekuasaan. Tapi kau malah menghindarinya. Kamu hanyalah orang bodoh. Itu adalah poin yang bisa diperdebatkan karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya merasa bahwa memasukkan pasangan ini ke dalam kelompoknya akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun sebagai pemimpin, perkataannya adalah emas. Setelah diucapkan, dia tidak bisa menariknya kembali. Dia menghela nafas. Maka kamu akan menjadi garda depan klan Sangguan, menghalangi penyelidikan istana Flying Cloud. Saat kita semua pergi ke wilayah timur, kamu akan diberi imbalan atas usahamu. Ya, Paman. Dengan senyum ramah, Zuo Fan terbuka dalam usahanya. Sangguan Fei Xiong hanya merasakan sakit saja. Dia memandang dari keponakan aslinya, menunjukkan kegagahan dan sikapnya. Lalu pada keponakan barunya, dengan tatapan yang lihai dan berpenampilan celaka. Dia sebaiknya mempersiapkan diri ketika dia kembali ke rumah untuk menghadapi dunia yang penuh penghinaan. Sambil menghela nafas, Sangguan Fei Xiong melambaikan tangannya. Lelah tidak seperti sebelumnya. Karena kita sekarang sudah mengerti. Kamu diberhentikan. Sangguan Fei Xiong berdiri dan berjalan menuju halaman belakang. Paman, biarkan aku memberimu kamar yang bagus. Zuo Fan melompat ke sampingnya. Seperti katak yang paling jelas terlihat. Sambil berseri-seri. Hahaha. Izinkan keponakanmu memimpinmu. Tidak. Kami sudah mendapatkan kamar kami. Anda hanya perlu memainkan peran Anda. Sangguan Fei Xiong menghindarinya. Zuo Fan tidak tahu kapan harus berhenti. Bagaimana saya bisa? Saya harus melakukan tugas saya untuk keluarga. Persetan dengan tugasmu. Itu hanya kesalahanku. Memutar matanya, Sangguan Fei Xiong ingin mendorong Zuo Fan menjauh. Tetapi Zuo Fan tetap bersamanya dengan sanjungan keringatnya yang memuakkan. Itu hanya membuat kepala klan semakin jengkel. Bang! Dengan suara yang tiba-tiba, Zuo Fan tiba-tiba didorong mundur dengan keras. Melihat ke atas, dia menemukan sepupu asli di sana. Sangguan Yulin memberinya tatapan dingin, lalu meraih lengan Sangguan Fei Xiong dan pergi. Kali ini dia tidak menolak. Sisanya mengangkat bahu pada acara tersebut, mengejek Zuo Fan saat mereka pergi. Kebetulan beberapa ejekan sampai ke telinga keduanya. Seorang pendaki sosial yang tidak tahu kapan harus berhenti. Klan Sangguan akan dipermalukan sekarang, karena memiliki preman-preman ini. Tepat sekali.
Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Mereka hanya beruntung bisa bertemu kita saat kita membutuhkannya. Hahaha. Nama klan Sangguan sudah cukup bagi orang-orang bodoh ini selama beberapa kehidupan. Gu Santong mengepalkan tangannya. Tetapi Zuo Fan menariknya kembali. Sanzi muda. Sekarang aku bibimu yang sebenarnya. Hai hai hai. Sang Guanqing melompatinya dengan gembira. Sambil memegangi wajah muda Sanzi sambil tersenyum. Sanzi muda menatapnya dengan tatapan dingin dan menepiskan tangannya. Kamu bukan bibiku. Gu Santong bersikap dingin padanya saat dia pergi. Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Scam yang tak terkalahkan belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Ini semua demi misi. Mungkin sebaiknya aku meninggalkannya bersama Kunpeng. Dia terlalu muda dan Kunpeng belum mau menyentuhnya. Setidaknya dia adalah raja. Aku seharusnya tidak membuat pilihan untuk Sanzi muda. Baik atau salah? Sang Guanqing tampak terkejut. Ada apa dengan Sanzi muda? Apa aku mengatakan sesuatu? Ini bukan kamu. Anda tahu anak-anak. Sangat mudah berubah. Jangan pedulikan itu. Zuo Fan mengejar Gu Santong. Saya akan menjaganya. Sampai jumpa. Melihat mereka pergi, Sang Guanqing tampak prihatin. Seorang pria jangkung muncul dari belakang. Sang Guan Yulin tersenyum melihat tatapannya yang hilang. Sepupu, apa yang kamu lihat? Aku hanya bertanya-tanya kenapa Sanzi muda terlihat begitu kesal. Terganggu. Hahaha. Bagi sepasang orang yang tamak, masuk ke klan Sangguan seharusnya menjadi momen perayaan. Apa yang membuatmu kesal? Sang Guan Yulin mencibir. Sang Guanqing memelototinya. Apa yang kamu tahu? Mereka tidak seperti itu. Tidak. Mereka hanya bertingkah seperti orang yang kurang ajar dan menjengkelkan. Siapapun bisa melihatnya. Mengapa hanya kamu yang memihak mereka? Kamu tidak tahu apa-apa. Sang Guanqing memalingkan wajahnya dengan kesal. Aku sudah berada di dekat mereka selama beberapa hari terakhir dan mereka baik hati dan menghargai satu sama lain. Dan bukan orang yang haus kekuasaan. Jika iya, mereka sudah lama melaporkanku ke kediaman Flying Cloud. Itu karena mereka lemah. Takut kamu akan membunuh mereka. Tidak. Mereka tidak pernah takut atau tegang saat berada di dekat saya. Faktanya, mereka selalu melontarkan komentar yang pedas dan membuatku kesal. Sang Guanqing berkata dengan tegas. Mereka punya masalahnya sendiri. Cemoohan dan nada kasar hanyalah kedok. Jangan salah paham, sepupu. Kenapa kamu selalu berpihak pada orang lain? Mereka bukan orang lain. Pernahkah kamu mendengar ayah memanggil keponakan Tuan Gu? Itu hanya bajingan tak tahu malu yang mencoba masuk ke dalam klan. Paman adalah orang yang berbudi luhur. Bukan orang yang bisa didekati oleh preman seperti itu. Sudah kubilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Sang Guanqing melotot dan pergi. Mata Sang Guan Yulin berkilat marah. Tinjunya mengepal. Aku akan segera menanganimu. Bajingan sialan. Tunggu saja. Zuo Fan kembali ke kamarnya dan melihat Gu Santong di tempat tidur dengan ekspresi sedih sambil berbaring di atas bantal. Zuo Fan menepuk punggungnya dan terkekeh. Ada apa? Bocah. Marah. Hahaha. Pikirkanlah. Mereka mengejek kita karena kelemahan kita. Kelemahan inilah yang akan membuat mereka lengah dan mendapatkan kepercayaan mereka. Itu saat kita menggunakannya untuk menerobos. Kita menipu mereka. Seharusnya kitalah yang menertawakan mereka. Orang-orang bodoh itu. Hahaha. Gu Santong memulai setelah jeda yang lama. Kami diawasi oleh 5 ahli harmoni jiwa tidak jauh dari 100 meter. Aku tahu. Kami orang luar jadi tentu saja mereka tidak akan mempercayai kami. Mereka takut kita akan mengadu. Tapi mereka salah. Tidakkah menurutmu membiarkan mereka berlima mengawasi kita itu hal yang kecil? Zuo Fan menunjukkan seringai licik. Mengedipkan mata pada Gu Santong. Gu Santong akhirnya tersenyum. Ya, aku bisa menangani 5 dalam 1 pukulan. Sementara itu, Sang Guan Feixiong masuk ke ruangan gelap. 3 orang tua sudah ada di sini. Duduk di tempat tidur dengan mata tertutup. Feixiong, ada apa?
Seseorang berbicara sambil membungkuk. Nada suara sangguan Fei Xiong penuh hormat. Yang mulia, pemilik rumah ini bukanlah siapa-siapa. Dia bahkan memiliki seorang putra berusia 8 tahun. Kita bisa santai sekarang dan menghadapi Fei Yun. Bagus. Kita akan menggunakan pijakan ini untuk melakukan penyergapan kedua. Seorang tetua berteriak, kali ini, kami akan membawa senjata suci itu kembali ke wilayah timur. Bab 862, tunggu saja. Pagi. Senior. Hahaha. Cerah dan pagi. Zuo Fan dan Sanzi muda sedang menuju pintu dan terkejut melihat seseorang sudah ada di sana. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk menyapa sambil tersenyum. Pintu keluar memiliki penjaga. Ahli Soul Harmony dengan aura yang kuat. Sambil melirik ke atas, kedua pria itu mengulurkan tangan, menghalangi jalan. Zuo Fan memandang mereka dengan bingung sambil mengejek. Maaf, Tuan Gu, Anda adalah keponakan kepala klan. Demi keselamatan Anda, sebaiknya Anda tetap di dalam. Oh. Begitu. Sekarang aku adalah seseorang yang berharga. Hahaha. Zuo Fan tertawa tegang. Kamu sangat memperhatikan keselamatan kami. Hehehe. Kenapa terima kasih? Sambil mengangkat wajahnya dengan senyum cerah, Zuo Fan mengambil kembali Sanzi muda. Tidak berpikir untuk pergi lagi. Orang-orang itu hanya meremehkan keduanya. Gu Santong tampak muram, mengertakkan gigi. Bajingan sialan ini. Mereka membawa pulang kita dan sekarang mengurung kita. Tenang saja, Sanzi muda. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kemarin akan menjadi hari terakhir kami bersantai. Dengan senyuman sinis, Zuo Fan melanjutkan. Mana yang paling cocok untuk kami? Mereka ingin menahan kita di sini, jadi kita akan menggunakan ini untuk melihat setiap gerakan mereka. Begitu mereka bertindak dan bertarung dengan istana Flying Cloud, kami pasti akan menuai hasilnya. Menyelesaikan misi kami. Gu Santong mengangguk. Tapi bukan berarti dia menyukainya. Dengan para pengecut ini, siapa yang tahu berapa lama kita akan terjebak di sini sebelum itu terjadi? Hahaha. Orang-orang ini tidak akan bertahan lama. Semakin lama mereka menunggu, semakin berbahaya keadaannya. Mereka lebih putus asa dibandingkan kami untuk menyelesaikannya dan pulang. Menggosok kepala Gu Santong. Mata Zuo Fan bersinar. Merasa sepenuhnya mengendalikan segalanya. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Gu Santong menghela nafas dan mengangguk. Ayo kembali ke sel kita. Bukannya aku belum pernah melakukannya di Tianyi. Apakah kamu datang dari luar? Keduanya dikejutkan oleh suara yang cerah. Berbalik, mereka melihat nona muda itu. Yang pertama adalah wewangiannya yang unik. Lalu sosok anggun Sang Guanqing. Melihat Gu Santong, dia memeluk sambil mencubit pipinya. Sanzi muda, apakah kamu merindukan bibi tadi malam? Zuo Fan memutar matanya. Hai nona, ini baru semalam, bukan bertahun-tahun. Bahkan kerabatmu pun tidak akan merindukanmu. Dan kamu juga tidak dekat dengan Sanzi muda. Siapa yang pernah merindukanmu? Gu Santong memiliki pemikiran yang sama. Menilai dari tatapan dinginnya. Siapa yang pernah merindukanmu? Yang itu langsung masuk ke dalam hatinya saat Sang Guanqing menunjukkan senyuman pahit. Sanzi muda, kamu masih keras kepala. Lepaskan saya. Aku akan kembali tidur. Gu Santong mendengus. Mencari ke tempat lain. Sang Guanqing yang tercengang. Kenapa dia begitu dingin padaku? Dan marah. Kepada siapa dia marah? Melirik ke arah Zuo Fan. Dia terkekeh. Jangan pedulikan. Dia hanya menjadi anak nakal. Aku berjanji akan mengajaknya bermain. Tapi, kau tahu bagaimana aku sekarang menjadi manusia baru. Dan klan mengkhawatirkan keselamatanku. Jadi aku harus tetap di dalam untuk saat ini. Dan anak itu, mereka menahanmu di sini. Sang Guanqing meledak. Ini adalah rumahmu dan kami hanya tamu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Itu baru saja melewati batas. Klan Sangguan bukannya tidak tahu malu. Sanzi muda, jangan khawatir. Bibi di sini akan membawamu keluar.
Sang Guanqing menggendong Gu Santong saat dia berjalan menuju pintu. Seorang wanita dalam perang salib. Zuo Fan menyeringai. Menikmati pertunjukan berikutnya. Nona muda. Kedua pria itu membungkuk di depan Sang Guanqing. Tidak seperti cara mereka memperlakukan Zuo Fan. Sang Guanqing menyala. Menurutmu, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah rumah tanggaku. Jadi mengapa kamu menghentikan mereka berdua? Apakah Anda akan berperan sebagai perampok? Mengambil rumah orang lain? Apakah Anda lupa semua nilai-nilai yang diperjuangkan klan Sengguan? Nona muda, tolong. Keduanya membungkuk lagi. Merasa bertentangan. Ini perintah kepala klan. Kami hanyalah pembawa pesan. Alis Sang Guanqing bergetar. Ayah. Mustahil. Dia dengan jelas mengatakan untuk menjaga ayah dan anak. Bersikap ramah. Dia bahkan melihatnya sebagai keponakan. Ya. Pasti kepala klan mengkhawatirkan keponakan barunya sehingga dia tidak ingin dia keluar. Kota ini tidak aman. Omong kosong. Sang Guanqing memotongnya dengan ledakan amarahnya. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Mereka tidak ada hubungannya dengan klan Sengguan. Tidak ada yang mengejar mereka di Flying Cloud City. Anda hanya menjebak mereka di sini. Aku membawa kalian semua ke sini dan ini yang kalian lakukan. Sudah menjadi tugasku untuk memihak pemilik sebenarnya rumah ini. Sekarang pergilah. Saya akan mengajak Sanzi muda dan Tuan Zuo jalan-jalan. Sambil mengerutkan kening. Keduanya sangat berkonflik dan ragu-ragu. Zuo Fan melihat dari samping. Dia ingin klan Sengguan membuka jalannya. Tapi tidak buruk juga membuat keributan dan mengacaukan segalanya. Jangan sampai ada pria dari klan Sengguan yang ingin mempermainkannya. Jika dia tidak menonjol, dia akan menderita. Kebisingan ini datang pada saat yang tepat. Menunjukkan kepada semua orang bahwa rindu muda klan Sengguan ada di pihak mereka dan menakuti beberapa orang yang bosan mencari masalah. Zuo Fan hanya menonton pertunjukan itu dengan senyuman tersembunyi. Ketika situasi menjadi tegang, terdengar teriakan. Sepupu, paman memanggilmu. Ayah dan anakmu juga bisa datang. Kedua pria itu menghela nafas. Kepala klan akhirnya meminta nona muda. Keadaan menjadi terlalu tegang bagi mereka. Harus memilih antara tugas dan rasa hormat. Aku akan pergi menemui ayah. Lalu kita keluar. Menatap mereka. Sang Guanqing memeluk Gu Santong sambil berkata, Tuan Gu, kami akan menjelaskan semuanya kepada ayah. Zuo Fan mengangguk. Berjalan di belakangnya. Bang! Sesuatu menghalangi pandangannya. Menabraknya dan tersandung 5 langkah ke belakang. Itu adalah Sang Guan Yulin. Zuo Fan mencibir ke dalam. Ini dia. Membuatku kesulitan. Pertama tadi malam dan sekarang hari ini. Dia jelas sedang mencari masalah. Sang Guanqing sangat marah. Memegangi Gu Santong saat dia pergi. Dan tidak menyadari kesulitan yang dihadapi Zuo Fan. Sang Guan Yulin memperhatikannya pergi lalu mengejek Zuo Fan. Jauhi nona muda. Pendaki sosial yang malang seperti kalian berdua tidak akan berhasil. Sang Guan Yulin pergi setelah itu. Zuo Fan mengangkat alisnya. Menatapnya tajam. Lalu menggelengkan kepalanya. Seperti itulah anggota klan. Tanpa bakat namun penuh kesombongan dan kepicikan. Saat Anda menjaga nama klan Sengguan, saya memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sebelum pergi juga. Orang-orang berkumpul di ruang tamu. Tempat Sang Guan Qingyan dan Sang Guan Feixiong sudah hadir. Melihat ayahnya, Sang Guanqing mulai merengek. Hahaha. Baiklah. Aku hanya memikirkan keselamatan keduanya. Saya pasti akan mencaci maki orang-orang yang tidak peka itu. Bagaimanapun, Sang Guan Feixiong adalah seorang pemimpin. Dengan mudah menangani hal sepele ini. Kemudian dia menoleh ke Zuo Fan. Yi Fan, kamu sekarang adalah bagian dari klan Sengguan dan harus memikul beban. Tak satu pun dari kami dapat berjalan keluar dan tugas mengumpulkan informasi berada di tangan Anda. Qingyan, Yulin, kamu akan memberikan bantuan dalam cahaya dan bayangan. Sang Guanqing berkata dengan semangat. Kalau begitu, Sanzi muda boleh keluar.
Tentu saja. Sangguan Fei Xiong tersenyum. Saya mengatakan bahwa mereka salah memahami niat saya. Saya tidak pernah ingin menahan keduanya di sini. Besar. Sangguan Qingyan bersorak sambil memeluk Sanzi muda erat-erat. Sanzi muda juga tersenyum. Hanya Zuo Fan yang memiliki pandangan penuh perhitungan. Bab 863, hanya dia. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang terlihat berjalan di jalanan yang ramai. Gambaran kebahagiaan. Zuo Fan dan Sang Guanqing memegang tangan Gu Santong di antara mereka. Citra orang tua yang mengajak anaknya bermain menuai kecemburuan banyak orang, terutama para bujangan. Terlebih lagi dari bayangan tertentu dari sudut tertentu. Mengertakkan gigi dengan mata merah. Sangguan Fei Xiong menyuruh mereka keluar untuk mengumpulkan informasi. Karena semua orang terlalu mencolok dengan bentuk dan aura mereka. Penjaga Flying Cloud City akan menemukan mereka di tempat. Berada di panggung Radiant dan panggung Ethereal. Keluarga cantik ini berpadu secara alami di hutan kota. Tanpa menimbulkan alis dan tanpa peringatan. Bahkan Sangguan Yulin, seorang kultivator tahap harmoni jiwa yang baru, tidak menemukan ada yang salah dengan gambar ini. Mereka berempat keluar sebagai pengintai. Membuatnya terlihat mudah. Itu karena tidak ada yang keberatan dengan beberapa semut. Mereka bertindak dalam 2 sisi. Sangguan Yulin dalam bayang-bayang. Sedangkan keluarga di tempat terbuka. Itu adalah satu-satunya pilihan sejak Zuo Fan tercatat sebagai pemilik rumah itu. Sangguan Yulin adalah seorang gelandangan. Dan meskipun patroli tersebut mungkin mengabaikan budidayanya, surat kabar menunjukkan bahwa dia tidak ikut serta. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang bujangan yang tidak diumumkan? Menghilang dari balik bayang-bayang dengan air mata cemburu mengalir di pipinya atas kebahagiaan orang lain. Ayah, yang itu, di sini, Bibi. Aku mau satu, di sini, ayah, Bibi. Aku ingin semuanya. Beri aku semuanya. Zuo Fan dan Sang Guanqing tampak cukup senang memegang tangan Gu Santong. Hanya Sangguan Yulin yang merupakan kebalikannya. Hal terburuknya bukanlah melihat orang yang dia kagumi bersama pria lain, tapi tidak mampu menghalanginya. Ketidakberdayaan ini membuat Sangguan Yulin gila. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya menjadi gelandangan? Yang bisa dilakukan bayangan hanyalah memendamnya. Sial. Suara gong yang tiba-tiba menarik perhatian masyarakat dan keluarga beranggotakan 3 orang itu pun menghampiri sumbernya. Itu adalah sebuah pengumuman. Dengan penjaga panggung harmoni jiwa yang membunyikan gong. Saat semua orang berkumpul, pria itu berseru sebelum mengumumkan. Orang-orang di kota awan terbang, perhatikanlah. Pesan dari ibu kota kekaisaran. Bakat terbaik Sword Star Empire. Yang mulia putra mahkota. Menderita penyimpangan budidaya dan dantiannya hancur. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah membantu tetapi tidak ada yang membantu. Sekarang kami menyambut semua alkemis dari seluruh penjuru ke ibu kota kekaisaran untuk berkonsultasi. Jika ada di antara Anda yang memiliki keterampilan, Anda dapat melapor ke Istana Flying Cloud. Setelah penyaringan yang cermat, kami kemudian akan merekomendasikan Anda ke ibu kota kekaisaran. Apakah Anda dapat menyembuhkan putra mahkota atau tidak? Masa depan Anda akan terjamin. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mata penonton bersinar karena ambisi. Di area tengah, tidak ada sekte. Hanya kerajaan bintang pedang yang berkuasa. Mendapatkan pekerjaan di ibu kota kekaisaran akan membuat mereka seumur hidup. Bisikan menyebar kemana-mana. Banyak yang tampak bersemangat. Seolah mereka pasti menang. Zuo Fan hanya memicingkan matanya sambil berpikir. Apakah situasi putra mahkota itu nyata atau tidak? Ini juga merupakan peluang besar untuk menyelinap ke kediaman Flying Cloud. Memahami medan dan aset sejak dini akan membuat misinya menjadi lebih mudah. Sepupu. Sang Guanqing tampak bersemangat. Tetapi dia tidak berbicara sebelum memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Kami sudah berjalan cukup lama sekarang. Ayo kembali. Sanzi muda pasti lelah mengamatinya. Zuo Fan tahu persis apa yang ingin dia laporkan.
Zuo Fan mengangguk dan mereka kembali. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di hadapan mereka setelah beberapa langkah, menghilang dari jalan dan membawa mereka ke sudut yang gelap. Sang Guanqing bertanya, "Sepupu, kamu kembali dengan anak itu? Aku butuh saudara Gu sebentar." Sang Guan Yulin tegang. "Saya melihat beberapa orang dari Flying Cloud Manor bergerak secara rahasia, tapi saya tidak bisa berbuat banyak seperti yang saya lakukan. Saya ingin saudara Gu melindungi saya untuk menyelidikinya." Sang Guanqing menerima begitu saja dan mengangguk. "Baiklah. Tapi kamu harus tetap aman. Sepupu, Anda harus membawa Tuan Gu kembali dengan selamat. Dia hanyalah seorang kultivator panggung Radiant. Siapapun bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, sepupu. Dia akan kembali dengan selamat." Dengan kebencian di matanya, Sang Guan Yulin tersenyum. Sang Guanqing terkekeh. Sementara Zuo Fan bisa membaca lebih lanjut. Meski terlalu penasaran dengan rencananya untuk mengungkap dirinya, Sang Guanqing membawa Gu Santong kembali. Sementara Sang Guan Yulin meraih lengan Zuo Fan ke arah hutan dengan tatapan brutal. Flying Cloud Manor sedang merekrut alkemis. Sang Guanqing mulai mendengar berita itu, lalu berubah menjadi serius. "Yaner, apakah ini benar?" Sang Guanqing mengangguk dan berkata, "Ya." Seluruh jalan mendengarnya. "Kalau begitu, itu pasti nyata." Mata Sang Guan Feixiong berbinar. "Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk masuk ke istana. Tapi bagaimana kalau itu jebakan?" Sang Guan Feixiong lalu melihat sekeliling. "Di mana Yulin?" Sepupu menemukan petunjuk tentang istana dan ingin Gu Yifan melindunginya. Yulin selalu berkepala dingin. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Gu Yifan akan baik-baik saja dengannya. Sang Guan Feixiong menyipitkan mata, memikirkan informasi ini sebelum berjalan keluar. Dia pergi ke ruangan yang familiar, tempat ketiga lelaki tua itu duduk. Sambil membungkuk, Sang Guan Feixiong membuat laporannya dan menambahkan, "Saya masih belum yakin apakah ini peluang atau jebakan. Bahaya dan peluang sering kali berjalan beriringan." Seorang tetua berbicara, "Bagaimanapun, ini adalah kesempatan kita untuk mengintai istana. Itu jauh lebih baik daripada berpikir duluan. Kami kalah terlalu banyak terakhir kali. Bahkan putri Anda menderita luka parah, mengancam nyawanya. Kita seharusnya tidak membawa anak-anak bersama kita." Sang Guan Feiyun menggelengkan kepalanya. "Yang mulia, klan Sang Guan tidak takut mati. Kami juga tidak sombong. Hal yang sama berlaku untuk putri saya. Saya membawa mereka karena Sang Guan Feiyun tidak mengenal mereka, tapi bisa mengawasi kita. Terakhir kali mereka mengikuti jejak kami dan menyerang markas kami, membubarkan anak-anak. Tapi kali ini kami teliti dan tidak akan terlalu berbahaya. Saya harap begitu." Tetua itu menghela nafas. "Awalnya kami tidak peduli untuk memilikinya. Datang ke area pusat dengan tujuan untuk mengambil senjata suci bahkan dalam kematian. Tapi mereka masih muda. Mereka adalah masa depan wilayah timur. Saya tidak tega melihat mereka pergi." Sang Guan Feixiong mengangguk. Penatua lainnya berbicara, "Kedua, tidak ada di antara kita yang bisa pergi jika kita mau sekarang. Lalu mengapa membicarakannya? Tujuan kami adalah menemukan di mana senjata ilahi itu berada. Fakta bahwa ia merekrut alkemis adalah sebuah peluang bagi kita. Terlepas dari apapun. Tapi siapa yang bisa kita percayakan untuk menyusup ke istana? Tak satu pun dari kita bisa pergi. Karena bahkan setelah 100 tahun sejak Sang Guan Feiyun meninggalkan wilayah timur, dia masih mengingat kita. Tidak peduli bagaimana kita mencoba bersembunyi, dia akan menemukan kita." Sang Guan Feixiong mengerutkan kening. "Itu artinya kita hanya bisa memberikannya kepada junior. Tapi siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan alkimia untuk masuk ke Manor?" Orang-orang itu menggelengkan kepala. "Klan kami memiliki banyak bakat dalam budidaya, tetapi tidak ada dalam alkimia." "Ya, alkimia berhubungan dengan kultivasi, keterampilan, dan seni untuk menjadi seorang Grandmaster." Sang tetua menghela nafas.
Alkemis akan berbondong-bondong ke istana Flying Cloud dengan pengumuman ini. Tanpa kekuatan tahap harmoni jiwa, sulit untuk menonjol. Kita hanya bisa meminta Yulin mencobanya, gumam Sangguan Fei Xiong. Ketiga tetua itu mengangguk tak berdaya. Dia mungkin bukan seorang alkemis. Dia satu-satunya pilihan di antara junior. Babak 864, rencana 50 mil. Apakah itu berarti situasi putra mahkota bohong? Di aula yang luas dan mewah, berkilauan dengan kekayaan, seorang pria tampan duduk di kursi kehormatan, dengan cangkir teh di tangan. Matanya berbinar-binar saat dia melihat ke kursi di sebelah kirinya. Pemuda yang tenang dan tersenyum di sana tampak seperti angin sepoi-sepoi pun akan menjatuhkannya. Tidak memiliki aura berani yang dimiliki seorang pria. Padahal matanya menceritakan kisah lain. Membuat pria paruh baya itu berubah menjadi serius dan tidak mengabaikannya. Perdana Menteri, Tuan, tindakan apa yang Anda lakukan? Dengan senyum lebar, pemuda itu menoleh ke kursi kehormatan. Hahaha, itu akan menjadi kalimatku. Raja Pedang Fei Yun. 2 bulan lalu terjadi keributan keras dari ratusan ahli yang memasuki istana. Mengapa Raja Pedang tidak memberitahu ibu kota kekaisaran? Salah satunya adalah yang terbaik di wilayah timur, yang sekarang menjadi pengkhianat, Sangguan Fei Yun, dan Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang lainnya, Baili Jingwei. Salah satu dari sedikit yang mampu menggunakan kekuatan setara dengan 9 Raja Pedang. Baili Jingwei datang dari ibu kota kekaisaran yang sangat jauh dan langsung ke Flying Cloud Manor. Saat dia masuk, dia memerintahkan para penjaga untuk mengumumkan perekrutan alkemis untuk situasi putra mahkota. Sekarang dia bilang itu semua palsu. Sangguan Fei Yun kesal. Setidaknya, begitu pula pemuda yang memerintahkan semua orang seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Hei, menurutku kamu adalah Perdana Menteri. Tapi kemudian kamu datang ke wilayahku dan mulai meneriakkan perintah kepada anak buahku. Tidak apa-apa jika itu kritis. Tapi ini adalah taktik yang membingungkan dan semua itu tiba-tiba dan tanpa sepatah kata pun membuatnya merasa sedang dipermainkan. Siapapun akan marah saat ini. Hanya beberapa hama kecil yang harus saya atasi. Tidak perlu memberitahu ibu kota kekaisaran tentang hal sepele ini. Sangguan Fei Yun menatapnya dengan dingin. Lalu melihat ke kursi kanan. Dengan memberitahu ibu kota kekaisaran semua yang muncul akan membuat 9 Raja Pedang terlihat tidak kompeten. Bukankah begitu, Saudara Danxing? Minum dari labu kuning tanpa peduli. Atas pertanyaan Sangguan Fei Yun, pria itu berhenti minum, bersendawa. Danxing Sen mengusap hidung merahnya. Merasa mabuk. Saudara Fei Yun, ini antara kamu dan Perdana Menteri Baili. Bukan aku. Kalian bicarakan saja dan jangan libatkan aku. Aku hanya seorang pendamping. Saya masih harus membawa Perdana Menteri ke ibu kota kekaisaran dengan selamat. Hahaha. Terima kasih, Raja Pedang Pembelah Naga. Tapi aku yakin perjalanan akan tenang dan tidak akan mengganggumu. Baili Jingwei mencondongkan tubuh sedikit dan mengangguk sebelum menoleh ke pembawa acara. Sangguan Fei Yun, jangan berbasa-basi. Jika 2 bulan yang lalu mereka hanyalah pencuri kecil, mengapa para penjaga terlihat tegang dan diam? Kenapa lagi kamu meminta perlindungan pada Raja Pedang Pembelah Naga? Mata Sangguan Fei Yun bergetar. Suasana hatinya tenggelam. Baili Jingwei berdiri dan tersenyum. Raja Pedang dan aku sangat jelas bahwa klan Sangguanlah yang berada di baliknya. Tujuan mereka adalah mengambil kembali harta yang sama yang Anda bawa dari wilayah timur. Pedang melonjak. Patriark sudah lama ingin mengumpulkan pedang dewa dari daerah lain. Prestasi Raja Pedang sungguh terpuji. Patriark akan sangat senang mendengar berita itu. Mengambil alih posisi Patriark, izinkan aku bersujud padamu, Raja Pedang. Terima kasih telah menyumbangkan pedangnya. Baili Jingwei membungkuk pada Sangguan Fei Yun. Mata Sangguan Fei Yun bergetar. Agak tersentuh oleh busur sempurna pemuda itu. Baili Jingwei berdiri dengan pandangan datar. Namun, Patriark sedang mengasingkan diri dan tidak menyadari masalah ini. Membutuhkan saya untuk mengambil pedang.
Bukankah kegembiraan sang patriark akan berkurang saat mengetahui bahwa pada saat ini pedang suci akhirnya dicuri? Dia pasti akan meledak. Apakah kamu menggunakan pedang tak terkalahkan untuk mengancamku? Sangguan Feiyun membanting meja dan berteriak. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Patriark sendiri menunjuk Raja Pedang Feiyun sebagai Raja Pedang. Bersama dengan keluarga kekaisaran. Ini sama sekali bukan niatku. Saya hanya memperkirakan. Saat Patriark marah, bukan hanya Raja Pedang yang terkena dampaknya, tapi seluruh kekaisaran. Saya hanya meminta bantuan dalam urusan putra mahkota. Dia tidak bisa menginjakkan kaki di luar. Situasi buruknya telah menyebar ke seluruh area pusat. Semua untuk membantu Raja Pedang menyingkirkan semua pencuri dan mengamankan pedang ilahi. Ini mempengaruhi kami berdua dan kerja sama sangat disarankan. Mengamati dia. Sangguan Feiyun merenung saat kemarahannya mereda. Apa gunanya menyebarkan hal ini? Mereka tidak bodoh jika tertipu dan menyerang istana Flying Cloud. Hahaha. Tidak apa-apa, Raja Pedang. Aku yakin saat kita menyaring para alkemis, kita akan menjebak para pencuri sangguan. Sambil terkekeh, mata Baili Jingwei berbinar. Orang melakukan kejahatan bukan karena kebodohan, tapi karena keserakahan. Keserakahan adalah sifat manusia yang paling mendasar. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari cengkeramannya. Saya tahu dari penyergapan pertama mereka di istana. Mereka menderita banyak korban. Penyergapan kedua akan gagal jika mereka datang tanpa rencana. Tetapi hal ini juga akan memperkecil kemungkinan untuk mengakhiri semuanya. Jadi lebih baik memberi mereka kesempatan untuk menyelinap masuk. Memikat mereka dengan pedang dengan menyaring para alkemis. Begitu mereka datang, kami akan menjebak mereka seperti tikus, tanpa ada yang keluar hidup-hidup. Ini akan melumpuhkan kekuatan wilayah timur dengan merusak klan teratas. Ini akan terbukti bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan ke wilayah timur. Sangguan Feiyun menatapnya tajam dan mengangguk. Perdana Menteri tidak hanya menginginkan pedang melonjak, tetapi juga mengambil tindakan pencegahan ketika Anda menyerang wilayah timur. Hahaha. Bukankah aku sudah memberitahumu? Keserakahan adalah sifat paling dasar manusia, yang bahkan aku tidak bisa lepas darinya. Mata Baili Jingwei berbinar penuh kebijaksanaan. Ini adalah saat yang tepat untuk menembak dua burung dengan satu batu. Sangguan Feiyun mengangguk. Saya kagum dengan kebijaksanaan Perdana Menteri. Tapi klan Sangguan tidak memiliki alkemis. Apakah mereka akan menerima umpannya? Itu karena itu tidak cocok untuk mereka sehingga membuatnya lebih nyata dan menarik. Baili Jingwei berkata, jangan khawatir. Membuka jalan bagi orang-orang yang berada dalam krisis hanya akan membuat mereka takut. Semakin sulit perjalanannya, mereka akan semakin mempertimbangkannya. Tuan Raja Pedang, saya mohon agar Anda memberi saya wewenang untuk memerintahkan para penjaga, melonggarkan keamanan, dan memanggil kembali patroli. Saya berjanji pada saat ini, 2 minggu ke depan, semua tikus akan ditemukan dan disingkirkan. Sangguan Feiyun memberikan persetujuannya. Baili Jingwei menunjukkan senyuman senang. Tuan Raja Pedang, kudengar istana ini memiliki keajaiban yang sesungguhnya. Tidak kalah dengan kuil guntur berdering di ibu kota kekaisaran. Bolehkah saya melihatnya? Perdana Menteri, sama-sama. Para penjaga akan membawamu. Sangguan Feiyun mengangguk. Baili Jingwei membungkuk dan berjalan. Terima kasih, Raja Pedang Pembelah Naga. Apakah kamu tidak ingin melihatnya juga? Hahaha. Aku hanya menyukai buku, lukisan, dan anggur. Perdana Menteri mungkin bersenang-senang sendirian. Baili Jingwei menoleh ke Dan Xingchen, yang melambai padanya sambil minum. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan pergi. Hahaha. Sayang sekali. Buku dan lukisan terikat dengan keajaiban alam. Ketika dia pergi, Sangguan Feiyun menyipitkan mata dan menghela nafas. Saudara Danxing, lihat itu. Lihat betapa Baili Jingwei dan bahkan ibu kota kekaisaran sangat menghormati kami dan sekarang lihat semua mata-mata yang mereka tempatkan. Begitu sesuatu terjadi,
Ibu kota kekaisaran pasti akan mengetahuinya selanjutnya. Dan mereka menyebut kami 9 Raja Pedang. Kami tidak lebih dari jenderal di ketentaraan. Dan Shinsen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak peduli berapa banyak mata-mata di sana. Selama aku bisa menjaganya tetap aman. Saya tidak pernah mematok Anda sebagai seorang idealis. Ingin membangun utopia. Saya tidak mengikuti Invincible Sword untuk gelar yang hambar dan tidak berguna seperti Raja Pedang. Tetapi untuk berdiri di samping yang terkuat. Untuk menemukan tanah saya sendiri. Mata Sangguan Feiyun berbinar. Akan tiba saatnya aku akan menggunakan pedang melonjak dan menguasai wilayah timur. Dan Shinsen meletakkan anggurnya dan mengejek. Penguasa wilayah timur. Jangan biarkan fantasi menguasai Anda. Harinya akan tiba ketika seluruh dunia akan menjadi milik kerajaan bintang pedang. Kita hanya akan menjadi gubernur. Bukan penguasa. Itu kamu. Sangguan Feiyun memelototinya. Aku tidak akan melakukannya. Sama sekali tidak akan. Babak 865, tusukan dari belakang. Suara mendesing. Jauh di dalam hutan lebat. 2 bayangan membelah pepohonan. Sebelum akhirnya berhenti dan menampakkan ciri-cirinya. Salah satunya. Tampak mengesankan dan memiliki fitur tajam. Dengan aura Soul Harmony Stage. Adalah Sangguan Yulin. Yang lainnya. Tampak polos namun memiliki mata yang dalam. Adalah Zuo Fan. Ke depan. Zuo Fan berpura-pura bingung ketika melihat bambu itu. Sepupu. Apa yang aneh di sini? Saya tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Siapa sepupumu? Bajingan busuk ini hanya tahu cara memanfaatkan kekuatan orang lain. Itu sebabnya dia menyukai pidatonya yang mewah. Sangguan Yulin memutar matanya. Tapi tidak menunjukkan kemarahannya. Saudara Gu, ketika saya melihat para penjaga, saya pikir saya melihat mereka lewat sini. Aku tidak bisa terlihat sendirian jadi aku mengajakmu. Kalau ketemu mereka, bilang saja kamu di sini untuk melihat pemandangan. Hahaha, benar-benar. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda orang di sekitar. Zuo Fan mengerutkan kening. Matanya melihat sekeliling. Sangguan Yulin mendorongnya dengan ringan sambil tersenyum keji sambil membujuk. Lihat ke depan. Pasti ada beberapa penjaga di sini. Pergi lihat apa yang mereka lakukan dan bantu lapor ke paman untuk mendapatkan prestasi. Kalau begitu aku akan. Zuo Fan mengambil langkah perlahan ke depan. Namun, Sangguan Yulin melakukan yang sebaliknya. Mengambil jarak dan memperhatikan Zuo dengan tatapan dingin. Bahkan ada rasa haus darah bercampur di sana. Sangguan Yulin tiba-tiba mengiring telapak tangan ke punggung Zuo Fan. Zuo Fan berteriak. Dia tahu Sangguan Yulin merencanakan sesuatu. Tapi tidak secepat itu. Dia bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Namun keselamatan seluruh klan Sangguan akan terpengaruh. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Gu di Flying Cloud City, pihak istana pasti akan menyelidikinya. Berikutnya sudah jelas. Melarikan diri seperti tikus. Terutama sekarang ketika mereka berada dalam kondisi terlemah. Sangguan Yulin bukanlah orang bodoh yang tidak menyadari konsekuensinya. Zuo Fan mengerutkan kening. Terjebak dalam keraguan. Untuk menghindar atau tidak. Menghindar akan memperlihatkan levelnya dan dia mungkin harus membungkam anak itu. Tapi dia juga harus membuat alasan yang bagus untuk menghindari kecurigaan klan Sangguan. Pilihan lainnya, bagaimana reaksinya jika terkena? Sebagai kultivator panggung Radiant, panggung ethereal, atau panggung harmoni jiwa. Ya, tubuhnya sekuat ahli soul harmoni sekarang. Masalahnya bukan pada pukulannya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Ya, dia baru saja melakukannya. Jika ketahuan, membunuhnya masih ada di meja. Kekesalan Zuo Fan tidak ada hubungannya dengan keselamatannya. Tetapi reaksinya. Sangguan Yulin pasti sangat marah jika dia mengetahuinya. Dia adalah anggota generasi muda klan Sangguan yang kuat dan luar biasa. Dikenal luas di seluruh wilayah timur. Sekarang orang bodoh ini tidak peduli sedikit pun tentang pengkhianatan itu. Tetapi bagaimana cara membodohinya?
Fakta bahwa dia terhibur dengan pemikiran untuk membungkamnya juga adalah hal yang benar-benar menarik. Seberapa sombongnya kamu? Bukan berarti itu penting karena semuanya hanya hipotetis. Zuo Fan tampak tertegun sejenak lalu bereaksi. Merasakan angin yang menggigit di punggungnya. Itu tidak akan merenggut nyawa seorang kultivator panggung Radiant sebagaimana adanya. Setidaknya dia tidak bermaksud membunuhku, tapi melukaiku. Ayo bermain bersama. Lalu, Zuo Fan membuat rencana dan memukul tubuhnya. Membuat dirinya terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat itulah telapak tangan Sangguan Yulin menyerang. Bang! Hah! Setidaknya dia mengatur waktunya dengan tepat. Meludahkan darah tepat saat serangan itu terjadi dan terjatuh ke tanah dalam keadaan pura-pura pingsan. Terkekeh seperti rubah. Sangguan Yulin bergumam. Bajingan sialan. Aku sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari sepupuku. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Sangguan Yulin berjalan ke arah Zuo Fan. Tangan kanannya menjadi dingin. Merasakan hawa dingin di belakangnya. Zuo Fan menjadi bingung. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Pang! Jangan berpikir sejenak bahwa dengan menjadi kedok klan Sangguan, tidak ada yang akan menyentuhmu. Dengan kilatan dingin di matanya, Sangguan Yulin mengangkat tangannya yang sedingin es sambil menyeringai menyeramkan. Kami mungkin membutuhkanmu sebagai perlindungan dan tidak bisa membunuhmu. Tapi bukan berarti kami tidak bisa menyakitimu. Tanganku yang melumpuhkan ini bukanlah sesuatu yang mewah. Tapi setidaknya tidak meninggalkan jejak. Saya hanya perlu menekan titik-titik tekanan utama Anda dan meridian Anda akan membusuk. Dalam 10 hari, aliran Yuan Qi Anda akan turun. Dalam 20 hari, budidaya Anda akan menurun. Dalam sebulan, Anda akan menjadi cacat total. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak akan pernah tahu alasannya. Seorang cacat, bahkan sebagai bagian dari klan Sangguan, tidak berhak berada di dekat sepupunya. Lelucon yang luar biasa. Hahaha. Masih ada petunjuk yang mengarah ke hari ini. Apakah kamu tidak takut Sangguan Fei Xiong akan memperhatikan karakter busukmu dan tidak akan membiarkan putrinya berada di dekatmu? Suara berat dan kasar memasuki telinganya. Bahkan itu pun tidak berhasil menghapus senyum puas dari wajah Sangguan Yulin. Seolah-olah, sejak aku memikirkannya dengan matang, Pang itu tidak melihat siapa yang memukulnya. Saya hanya akan mengatakan kami bertemu dengan patroli dan dalam pertarungan. Dia ditusuk dari belakang sebelum membawanya kembali. Paman mungkin meragukan status cacatnya. Tapi dia akan mengira itu ada hubungannya dengan lukanya hari ini. Dia tidak akan pernah menyalahkanku. Haha, tunggu. Siapa kamu? Tawa Sangguan Yulin tersangkut di tenggorokannya. Siapa yang bilang? Hai. Nah, melihatmu begitu licik, picik, serakah, tidak bermoral, dan sombong. Kamu selaras dengan jalan iblisku. Mengapa tidak meninggalkan klan Sangguan dan bergabung denganku di jalan kejahatan? Suara mendesing. Sebuah bayangan menyelimuti langit. Mengubah segalanya menjadi gelap gulita dan memisahkan Sangguan Yulin dari kenyataan. Sangguan Yulin panik. Domain jiwa. Tapi kemudian dia mengejek. Kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Seorang ahli soul harmony. Dengan menggunakan domain di ethereal stage. Hahaha. Kamu mau? Aku akan mematahkannya dengan pukulan ini. Sangguan Yulin melakukan hal itu. Rantai perangkap naga. Suara itu datang sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya. Suara mendesing. Sesuatu yang besar merayap di sekitar tubuhnya dan meresap ke dalam tubuhnya dan menghalangi Yuan Qi di tempatnya. Sebuah kekuatan besar menimpanya. Bahkan menghentikannya untuk bergerak. Sangguan Yulin, seorang ahli harmoni jiwa, mendapati dirinya terjebak dan menangis. Apa ini? Hai. Nah, dunia ini luas dan jauh. Tidak semua penggarap tahap etiril lebih lemah dari penggarap harmoni jiwa. Kamu terlalu sombong. Suara menyeramkan itu bergema. Membuat Sangguan Yulin ketakutan. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang aneh? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Tidak ada ahli harmoni jiwa yang terjebak oleh jiwa domain kultivator tahap ethereal belaka. Hati Sang Guan Yulin bergetar ketakutan. Melihat sekeliling. Yang dia lihat hanyalah kegelapan. Dan hal yang tidak diketahui hanya menambah ketakutannya. Meskipun dia buta seperti kelelawar, pihak lain dapat melihat dengan jelas. Menyeringai pada Sang Guan Yulin yang terjepit oleh rantai. Mata Zuo Fan berkilat dengan tatapan bermain-main. Suaranya terdengar kasar. Nak, menurutku gayamu yang buruk dan merendahkan mengingatkanku pada masa laluku. Itulah hari-harinya. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu. Jadi bersujudlah 100 kali dan panggil aku Tuan. Hahaha. Bersambung.